Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang saya hormati, puji dan syukur kita sanjung agungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di kesempatan yang insya Allah dimuliakannya ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga syafaatnya dapat kita raih kelak di akhirat nanti. Para hadirin yang saya hormati, berdasarkan data UNESCO di tahun 2022 mengenai tingkat literasi negara, Indonesia berada di tingkatan yang tergolong sangat rendah. Bayangkan, dari total 61 negara yang diuji, Indonesia berada di peringkat ke-60, tepat di atas negara Botswana dan di bawah negara Thailand. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, Indonesia itu peringkatnya di atas negara-negara Eropa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya Jafar Siddiq Asyam dari kelas 8 Al-Hadi akan membahas mengenai pentingnya literasi dan manfaatnya agar kita dapat memahaminya bersama. Para hadirin yang saya muliakan, pertanyaan yang muncul di benak kita saat ini adalah mengapa tingkat literasi di Indonesia itu tergolong sangat rendah? Banyak fakta membuktikan bahwa kebanyakan murid di Indonesia itu memiliki minat yang kurang terhadap membaca. Bahkan berdasarkan data UNESCO di tahun 2022, dari total 1.000 anak di Indonesia, hanya satu yang rajin membaca. Kebanyakan bacaan yang dibaca oleh murid di Indonesia pun kebanyakan kurang mendidik. Padahal pemerintah sudah memberikan bantuan untuk meningkatkan membaca. Selain itu, dukungan orang tua juga menjadi faktor yang utama dalam menentukan tingkat literasi seorang anak. Kebanyakan orang tua merasa acuh tak acuh pada tingkat pendidikan yang anak mereka dapatkan. Apalagi di masa ekonomi yang sulit saat ini, di mana lapangan pekerjaan itu sulit didapatkan, para orang tua itu fokus bekerja untuk menghidupi keluarganya dan menyerahkan seluruh pendidikan anaknya kepada sekolah. Padahal tanggung jawab seorang orang tua itu juga untuk mendidik anaknya. Hal ini sangat disayangkan, padahal manfaat dari literasi itu sangatlah luas. Dengan kemampuan membaca dan menulis dari literasi, seseorang dapat memahami suatu informasi itu dengan lebih cepat. Dengan memahami suatu informasi, kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, dan kita menggunakan kecerdasan kita untuk berpikir secara kritis. Dengan akses informasi yang luas untuk mendukung literasi, kita juga dapat menambah wawasan. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan literasi? Banyak cara-cara yang dapat seorang pelajar lakukan untuk meningkatkan literasi. Yang pertama adalah membiasakan membaca buku atau membaca artikel. Dengan membaca, tidak hanya menambah pengetahuan yang baru, ini juga dapat melatih kemampuan kita untuk menyerap informasi. Kebiasaan menulis juga dapat mengembangkan kemampuan kita untuk berpikir secara kritis dan menyusun kata-kata yang baik. Bukan hanya itu saja, berdiskusi dengan teman sebaya juga dapat menjadi cara yang bagus untuk meningkatkan literasi dengan menambah pengetahuan yang baru dan berpikir kritis, serta juga melatih kemampuan kita dalam berkomunikasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari pidato saya kali ini adalah literasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam membangun bangsa dan juga negara. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan tingkat literasi yang tinggi di negara Indonesia ini. Ingatlah bahwa literasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk melawan kebodohan. Milan Kundera pernah berkata, "Jika ingin menghancurkan suatu bangsa atau peradaban, hancurkan buku-bukunya. Maka bangsa itu akan musnah." Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.